lukanya gatel nih Pak, lukanya Oh, gatel mau segera sembuh, itu oh benar iya, atau gimana Pak? benar atau mitos itu ya? Iya. Luka itu harus dirawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai Sobat Sehat, kembali lagi di program kita Ortho Ortho Podcast. Oke. Baiklah nih, udah ada sama kita Bapak yang tampan menawan dengan senyuman yang menggoda. Waduh, ini Bapak kesayangan kita semua nih. Nih, kita akan membahas tentang perawatan luka ya Pak. Oke, tapi Oke. kok yang jangan yang dasar ya. Tadi mungkin gini, ini Mbak Selvi ya. Iya. Sahabat sehat. Nah, ini satu edisi istimewa ya. Jadi kita kedatangan satu host dari Pulau Sumatera ya. Dari Pulau Sumatera. Ya, Mbak Selvi dari Promkes Poltekkes Bengkulu. Ya, kita pagi ini mau bahas luka ya, Mbak ya. Iya. Beberapa mitos di masyarakat yang kadangkala membuat proses penyembuhan luka itu terhambat. Oh iya. Iya. Itu ya, Mbak. Loh, yuk, maksudnya Mbak Selvi atau saya? Ini luka ya Pak, Oh, bukan oh. luka hati bukan Bukan. Pak. Oh alah, baik Pak. Luka yang sebenarnya. Oh, Kalau luka hati nanti yang di belakang kamera nangis. baik Pak, nih udah ada berapa persepsi-persepsi oleh masyarakat dan di kalangan kita semua nih. Biasanya nih Pak, kalau luka itu biasanya bagaimana sih Pak cara merawatnya? Karena pada dasarnya, bukan pada dasarnya sih ya Pak. Iya. Pada kayak persepsi orang tuh berpikir, oh luka ini jangan kena air, luka ini jangan terkena debu-debu atau air-air yang waktu kita mandi tuh nggak boleh kena air. Nah itu menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, itu menurut banyak pendapat ya, karena terus terang kalau saudara-saudara kita sedang ya luka karena operasi, luka karena kecelakaan ataupun yang lainnya, itu memang perlu perawatan khusus ya. Dan beberapa yang perlu diperhatikan itu sebenarnya cukup mudah kok ya. Yang penting disiplin, yang penting rutin ya, dengan pemahaman yang benar. Jangan percaya sama mitos. Mitosnya nanti sebutkan belakang aja. Ya, pertama Mbak Silvi, luka itu harus dirawat. Dalam arti kata dirawat itu ya diganti, dibersihkan, diganti perbannya atau penutup luka itu sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi luka. Ya, karena tidak setiap luka itu cara pembersihannya, cara menutupnya sama, beda-beda ya. Ini luka bersih, luka kotor, luka yang udah infeksius ya. Karena macam-macam luka itu ada, itu caranya beda-beda. Dan perlu dicatat ya, kita kalau orang awam, kalau masyarakat awam itu sasarannya jangan nekat merawat luka sendiri demi efisiensi atau demi yang lainnya ya. Ya, minta tolong aja ke tenaga kesehatan, terutama kepada perawat ya, karena memang perawat itu perawatan luka itu di bidangnya ya, apalagi teman-teman perawat yang bertugas di ruang bedah ataupun di ruang perawatan pasien-pasien dengan pembedahan itu lebih expert ya. Kemudian juga penting juga pemenuhan nutrisi atau gizi ya. Nah, ini juga ada mitosnya kalau di ini. Pemenuhan nutrisi atau gizi itu contohnya ya, kebutuhan protein harus dipenuhi. Protein itu didapat bisa dari telur, terutama putih telurnya. Iya. Tapi ada beberapa mitos kalau makan telur atau lauk telur takut gatal ya. Sebenarnya enggak pemahaman yang kurang pas ya, karena protein sangat dibutuhkan dan kandungannya ada di putih telur. Kalau memang kuning telur nggak mau ya nggak usah dimakan, tapi putih telurnya itu yang mengandung protein. Nah, mengandung protein. Ada lagi juga yang paling mudah lagi, ini mesti di Sumatera banyak ini, ikan gabus. Oh iya. Banyak ya. Iya. Kalau di sini iwak kutuk. Oh iya. Ya, iwak kutuk. Dari ikan gabus itu kandungan protein cukup tinggi dan dibuat bisa dimakan olahan-olahan yang
tradisional atau yang sekarang udah ada ekstraknya ya. Jadi tinggal minum kapsul kuto itu menurut penelitian juga bagus untuk penyembuhan luka. Dan vitamin yang dibutuhkan, vitamin C, vitamin A, vitamin E ya, kemudian kandungan seng, kalsium itu di makanan-makanan yang paling mudah itu di kayak ikan laut, ikan air tawar itu juga semuanya sih boleh dimakan kecuali memang alergi. Kayak kembali ke telur tadi ya, kecuali alergi itu bisa menimbulkan gatal. Jadi jangan dipaksakan. Kata Pak Parianto kemarin harus makan putih telur lah. Kalau alergi ya jangan dipaksakan ya. Cari alternatif lain. Kemudian yang ketiga itu jaga kebersihan tubuh. Kalau bahasa kita personal hygiene ya. Karena beberapa pasien atau sahabat sehat itu karena satu kepercayaan ya, akhirnya habis operasi nggak pernah mandi, nunggu sampai sembuh, nunggu sampai diperbolehkan oleh dokter atau perawatnya boleh mandi Pak. Itu pemahaman yang mungkin juga kurang edukasi dari nakesnya ya, dari teman-teman kita juga kurang edukasi. Akhirnya pemahaman itu melekat sama pasiennya atau sama keluarganya juga ya. Akhirnya pasiennya dari pasca operasi sampai dia sembuh ya, alhamdulillah sampai sembuh ya. Ya, dia nggak mau mandi atau nggak takut mandi karena takut lukanya nggak kering-kering. Itu ya. Pernah operasi belum? Ya. Alhamdulillah ya, belum. Tapi luka pernah kan? Oh pernah. Ya. Jadi kalau sudah pernah merasakan luka kan pedihnya seperti itu. Apalagi baru 3 ya? Iya. Terus ada lagi ya, tadi personal hygiene. Jadi boleh mandi ya. Luka juga boleh kena air sebenarnya, tapi setelah kena air pun harus dibersihkan, dikeringkan, kemudian ditutup dengan bahan yang sesuai dengan kondisi luka. Ya nggak masalah sebenarnya, karena itu juga termasuk kebersihan di area luka. Ya nggak masalah, karena kalau kita mandi itu kan juga pakai sabun juga mengandung antiseptik. Ya. Kemudian caranya bagaimana mandi ya tergantung posisi lukanya di mana. Ya kalau katakanlah di sini kan operasi ortopedi tulang, kalau operasinya di tangan sini ya udah tangan ini kalau memang masih takut kena air dan lukanya masih ya udahlah yang nampak aja dibasahi dulu. Setelah itu kalau mau dimandiin oleh keluarga, bapak ibu atau mungkin suami istrinya nggak masalah, tinggal angkat aja pakai shower, pakai selang. Shower bukan berarti harus yang manjur kayak di hotel itu ya, tapi pakai selang juga lebih aman, airnya nggak kemana-mana ya. Kalau di kaki nggak apa-apa, ditutup kakinya dulu pakai bahan yang tidak rembes air, kemudian kaki ditaruh di kursi. Nah ini mandinya lebih aman pakai shower, pakai selang ya, tidak harus shower yang itu ya di kamar-kamar hotel itu. Kemudian perlu juga disiplin dalam minum obat ya, minum obat. Jadi kalau pasca operasi di Indonesia itu belum bisa yang namanya pasca operasi lepas dari antibiotik. Mesti antibiotik, anti nyeri dan anti yang lainnya ya. Mungkin anti sekarang ngetrennya iritasi lambung ya, sebelum minum obat yang mencegah anti iritasi lambung, biar nanti ketika minum obat anti nyeri itu lambungnya tidak nyeri atau ngefek banget ke lambung. Lah itu harus dikonsumsi, diminum sesuai dengan aturan yang disarankan oleh dokter ya. Tidak boleh minum obat, mengkonsumsi obat itu harusnya 2 kali 1, 3 kali 1 biar cepat sembuh. Nah itu. Nah itu kalau gotong royong ya ini juga udah ada aturannya ya, jadi 2 kali 1. Malah nambah penyakit lagi nanti ya Pak. Malah nambah masalah nanti, bisa malah nanti keracunan ya. Terus ada satu kebiasaan yang kadang-kala itu pasien itu ngeyel. Apa ya? Ngeyel itu nggak percaya. Pokoknya ngeyel itu bahasa Indonesia ngeyel ya apa ya? Pokoknya nggak mau menurut. Nggak mau denger. Nah itu apa coba Mbak Sylvie? Ya, kalau disuruh ini minum obatnya 2 kali sehari tadi. Bukan. Ada ngerokok. Oh alah. Jadi kebiasaan merokok, minum minuman keras ya, minuman beralkohol lah ya, itu juga akan menghambat penyembuhan luka ya, karena
regenerasi sel itu juga akan terganggu oleh itu ya, karena asap rokok itu juga akan apa ya, kita kan butuh oksigen, sel-sel itu juga butuh oksigen untuk meregenerasi selnya. Nah, karena merokok itu kebutuhan oksigennya tentunya berkurang ya, kemudian bermasalah pada regenerasi sel dan lain sebagainya. Banyak efek selain penghambatan penyembuhan luka. Kalau operasi tulang juga akan menghambat penyembuhan tulang, healing penyambungan tulangnya itu juga akan terganggu ya. Kemudian ada lagi ya yang ini ya, tadi mitos-mitos tadi ya yang bisa menghambat ya, itu jauhkan mitos tadi. Contohnya tadi ya, telur Lukanya gatel nih Pak, lukanya Oh. gatel mau segera sembuh, itu Oh, benar iya. atau gimana Pak? benar atau mitos itu Iya. ya kalau itu sebenarnya kan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang nggak benar di situ. Nggak benar. Bukan luka mau sembuh itu juga tanda, bukan salah satu tandanya itu gatel ya, harusnya nggak gatel ya, harusnya lebih nyaman. Jadi kalau gatel itu perlu dicurigai, satu mungkin alergi bahannya bisa, yang kedua bisa juga karena kurang bersih ya dalam pembersihan lukanya, di area sekitar luka itu juga bisa, atau memang alergi sama obat. Ya itu bisa ya, jadi hati-hati, jangan mitos itu jangan dipercaya. Wah udah gatel mau sembuh ya. Itu ya. Kemudian ini satu lagi, terutama pasien-pasien yang ortopedi ya, itu ada, kalau orang Jawa bilang tuh ojo kokan pola ndak mari-mari, jangan banyak bergerak nanti nggak sembuh-sembuh kan itu. Iya Pak. Padahal itu pemahaman yang kurang benar ya, harusnya dia harus bergerak sesuai dengan anjuran dokter ya, atau fisioterapis yang mau melatih dia ya, ataupun kita juga kami seorang pera pun punya kewajiban untuk memberikan edukasi itu yang namanya room pasif, room aktif ya, exercise ya, latihan-latihan di mana dia harus latihan yang gerakan isotonik, isometris, isokinetik gitu ya. Nah itu nanti nggak usah dijelaskan ke sahabat, tapi gerak-gerakan yang mudah itu seperti ini ya. Kalau luka di tangan ya, ini harus dikencang kendorkan gini ya, ini membantu peredaran darah, otot-ototnya juga tetap punya aktivitas, jadi tidak mengecil pasca operasi. Ini contoh di tangan, di kaki pun juga seperti itu ya. Gerakan-gerakannya juga nggak masalah ya, harus malah selama itu bukan kontraindikasi operasinya ya. Jadi harus digerakkan biar aliran darah lancar, asupan nutrisi yang tadi dimakan, obat yang dimakan ya itu mengalir sesuai dengan tempat-tempat yang membutuhkan ya. Jadi tidak boleh hanya diam, malah kaku semua nanti. Iya, nanti nggak bisa gerak ya Pak, kalau didiamnya aja. Coba bayangkan kalau tangannya nggak bisa nekuk, kalau tangannya kecil sebelah atau kakinya kecil sebelah, itu kan ya lucu ya. Itu Mbak Sylvie ya, jadi itu beberapa trik dan tips kepada sahabat sehat agar yang saat ini sedang sakit mau punya luka segera bisa sembuh. Dan juga untuk yang mempunyai sakit gula atau diabetes mellitus juga memang harus hati-hati, harus lebih ekstra ya Pak, ekstra hati-hati dietnya ya, karena ketika luka kotor, luka operasi itu ya harus betul-betul dikontrol gulanya. Ini ada satu lagi nih Pak pertanyaan, tadi gula itu memicu percepatan penyembuhan luka, itu benar atau enggak Pak? Tapi itu gula yang ada bukan gula-gula pasir itu bukan, tapi yang ada di kandungan kayak di madu. Nah, madu itu kan ada kandungan glukosanya. Itu aman untuk luka. Bahkan untuk perawatan luka ada yang pakai madu. Jadi madu murni itu untuk perawatan luka. Ya, bahkan untuk pasien DN pun beberapa teman perawat itu menggunakan madu untuk perawatan lukanya, dan alhamdulillah ya sembuh gitu loh. Ya, jadi khusus gula yang dari madu, kandungan dari madu ya, tidak asal gula. Nih satu lagi nih Pak, ada persepsi jangan makan kecap kalau lagi luka, nanti lukanya bisa berbekas hitam. Itu gimana Pak? Oh iya ya. Iya tak Mas pakai. Saya malah baru dengar ini. Nggak ada korelasinya itu. Nggak ada, karena kan makanan apapun nanti kalau makan
buah naga nanti lukanya merah, Merah. terus. Kalau nanti makan apa yang warnanya apa Kuning, jadi jadi ya, kuning. Enggak lah, itu enggak ada Iya, korelasinya dengan luka. Ya, jadi enggak masalah. Nggih. Iya. Karena juga kalau kecap itu dari kedelai itu proteinnya juga tinggi kok. Oh iya. Mm-mm. Udah, sobat sehat, itu sajalah tips and trik dari kami untuk perawatan luka. Nah, untuk sobat sehat di rumah, jika lagi kami doakan kepada sobat sehat yang di rumah, jika sobat sedang sakit, kami doakan agar segera pulih dan sembuh. Insya Allah. Amin. Baiklah sobat sehat, itu saja informasi yang dapat kami sampaikan bersama Bapak kami ini, Bapak kesayangan yang senyumnya menawan. Ada Baiklah. yang cemburu di balik kamera ini. Waduh. Baik sobat sehat, kita udah ada di penghujung sesi nih. Nah, kepada Bapak Parianto, apakah ada closing statement nih? Ya, makasih Mbak Silvi. Jadi gini ya sahabat sehat, ketika memang ada yang sedang mengalami luka karena operasi atau karena trauma, kecelakaan dan lain sebagainya, itu perlu perawatan ekstra ya. Jangan pernah merawat luka dengan persepsi pribadi atau keluarga yang bukan tenaga kesehatan ya. Perawatan luka lebih baik dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih ya, contohnya perawat atau dokter ya, dan lain sebagainya. Kemudian mitos-mitos yang ada di masyarakat itu wong yo cai zaman milenial jangan dipercaya gitu loh. Cari faktanya di Google kan bisa ya, apakah benar ya, itu ya tentang tadi telur, daging dan lain sebagainya. Kemudian khusus pasien ortopedi atau pasien yang pergerakannya atau mobilitasnya terbatas, itu selama punya luka itu tetap dianjurkan bergerak sesuai dengan anjuran dokter atau fisioterapis ya, tetap harus bergerak ya, apalagi pasien dengan tirah baring lama ya, itu harus alih posisi. Punya luka di punggung ya, itu harus alih posisi, nggak boleh terlentang terus, akan lukanya tidak akan sembuh-sembuh ya. Juga nutrisi harus diperhatikan. Satu lagi yang terakhir ya, saya minta teman-teman yang suka ngerokok, suka minum minuman keras ya, dan sedang mengalami sakit, punya luka, itu tolonglah itu ditinggalkan ya, biar cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali ya. Gitu Mbak Silvi, terima kasih ya. Ya, terima kasih Bapak. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami nanti di podcast selanjutnya di Ortho Podcast.